Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi proyek Praktikum IPA Sekolah pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama kami hormati yaitu Bapak Arif Mutaqib MPD dan Ibu Rahma Evita Putri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum IPA Sekolah ini. Baiklah, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas IPA B 2021. Memperkenalkan diri itu saya Rizky Molita Ananda dengan NIM 21231029. Saya Asna dengan NIM 21231049. Saya Dewi dengan NIM 21231055. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu mengenai roller coaster. Baiklah, untuk pembacaan alat dan bahan akan dibacakan oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilakan. Baiklah, saya akan menyebutkan alat dan bahan dalam pembuatan roller coaster ini. Yang pertama yaitu kita menggunakan kardus. Yang kedua yaitu menggunakan kertas jilid. Yang ketiga yaitu menggunakan kertas karton atau kertas kado. Yang keempat yaitu menggunakan pena. Yang kelima yaitu menggunakan double tip. Yang keenam yaitu menggunakan selotip. Yang ketujuh yaitu menggunakan kelereng. Dan terakhir yaitu menggunakan gunting. Sekian dari saya kembalikan. Baiklah, untuk langkah kerja akan dijelaskan oleh Asna. Kepada Asna dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah kerja pembuatan roller coaster. Terlebih dahulu, kita harus menyiapkan alat dan bahan seperti yang terlihat. Selanjutnya, gunting kertas membentuk persegi panjang sebanyak 4 buah, 2 berwarna biru dan 2 berwarna merah. Selanjutnya yaitu gunting persegi panjang tersebut di bagian sisi kanan dan kirinya sehingga membentuk lintasan roller coaster. Selanjutnya yaitu bentuk lintasan roller coaster menggunakan double tip. Dan yang selanjutnya yaitu membentuk tiang roller coaster sebanyak 5 buah dengan tinggi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu lapisi kardus dengan menggunakan kertas jilid seperti yang terlihat. Dan yang terakhir yaitu rangkailah roller coaster sebagus mungkin seperti yang telah kami buat ini. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baiklah, cara kerja roller coaster akan saya jelaskan sendiri. Nah, kelereng dapat meluncur karena adanya energi potensial. Semakin curam lintasan roller coaster, maka kecepatan kelereng semakin bertambah. Nah, di sini tiang pertama dibuat lebih tinggi, bertujuan agar memiliki energi potensial lebih besar sehingga kelereng melintas sampai ke ujung lintasan. Nah, ketika pada lintasan yang curam atau lintasan yang menurun, kecepatan kelereng akan bertambah. Nah, ketika pada lintasan naik, kecepatan kelereng akan berkurang. Lintasan di tengah berbentuk seperti parabola agar terlihat gerakan jatuh dari kelereng. Nah, ketika kelereng meluncur, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Semakin ke bawah energi potensial, maka semakin kecil dan energi kinetiknya akan semakin besar. Baiklah, untuk selanjutnya itu prinsip-prinsip dari roller coaster akan dijelaskan oleh Asna dan Dewi. Kepada Asna dan Dewi dipersilahkan. Baiklah, saya Asna akan menjelaskan prinsip dari roller coaster. Dalam pembuatan roller coaster tidak lepas dari prinsip-prinsip fisika yang digunakan. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan yaitu yang pertama energi potensial, di mana yang kita ketahui energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda ketika posisi ketinggian benda terkait dengan arah gaya yang ditimbulkan dari arah potensial tersebut. Rumus dari energi potensial yaitu energi potensial sama dengan M kali G kali H. Jadi, energi potensial pada roller coaster ini bernilai maksimum saat ketika kelereng meluncur di bagian paling atas dan bernilai minimum ketika kelereng berada di bagian bawah. Nah, prinsip yang kedua yaitu ada energi kinetik. Nah, energi kinetik merupakan energi gerak yang diperoleh sebagai gerakan partikel. Nah, semakin berat suatu objek, maka semakin cepat pula gerakan objek tersebut. Di sini yaitu kelereng. Jadi, energi kinetik di sini yaitu ketika kelereng meluncur dari bagian atas hingga ke bagian yang paling bawah. Energi kinetik di sini tergantung kepada berat dan massa dan kecepatan dari si kelereng.
Prinsip yang ketiga yaitu dinamika percepatan dan perlambatan. Nah, di sini mengalami percepatan ketika kelereng meluncur di bagian yang paling curam, sehingga semakin curam lintasan yang dilalui oleh kelereng, maka akan mengalami percepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Nah, sebaliknya semakin mengalami perlambatan ketika kelereng berjalan naik atau menyelinding naik ketika di arah melingkar ini. Dapat dilihat bahwa kelereng melintas di sini akan mengalami perlambatan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu gaya gravitasi. Pada roller coaster ini tentu memiliki gaya gravitasi, sehingga kelereng dapat meluncur dari bagian atas hingga ke bagian yang paling bawah. Ini disebabkan oleh tarikan massa bumi terhadap massa si kelereng ini. Massa bumi lebih besar dari massa kelereng, makanya kelereng ini bisa meluncur hingga ke bagian paling bawah. Nah, besar gaya gravitasi pada roller coaster ini tergantung kepada massa si kelereng dan kecepatan dan putarannya yang ada pada roller coaster. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu prinsip dari roller coaster tersebut, yaitu yang kelima, yaitu kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah menjadi satu bentuk energi lainnya. Pada roller coaster terjadi perubahan energi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Pada di titik A, energi potensial memiliki kecepatan maksimal dan E-nya memiliki nilai 0 dikarenakan suatu benda belum bergerak. Pada titik B, roller coaster memiliki laju maksimal, maka ia terus bergerak ke titik C. Pada titik C, benda tidak berhenti tapi saling bergerak dengan laju tertentu. Sehingga pada titik ini, roller coaster berada pada ketinggian maksimal dari lintasan lingkaran. Yang keenam yaitu gaya sentripetal, yang mana gaya sentripetal ini adalah gaya yang berusaha untuk menarik objek mengarah kepada titik pusat atau sumbu. Ketika roller coaster bergerak melalui lintasan memutar, gaya sentripetal mempertahankan roller coaster agar tetap bergerak memutar. Yang ketujuh yaitu momentum. Momentum yaitu berkaitan dengan kuantitas gerak yang dimiliki sebuah objek. Setiap massa memiliki momentum. Momentum tersebut tergantung pada massa dan kecepatan dari suatu benda tersebut. Dengan kata lain, jumlah barang yang bergerak dan seberapa cepat barang itu bergerak. Jadi, roller coaster ini bergerak dengan percepatan tinggi, memiliki momentum yang tinggi pula. Sekian dari saya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.